Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kendari Center 88. Di sini kita akan belajar tutorial mengenai cara import soal tanpa harus mengetik satu persatu di laman Google Formulir. Langsung saja kita buka browsernya. Untuk langkah awalnya, kita harus mengupload satu file yang berisikan bank soal. Jadi kita sudah sediakan bank soalnya. Misalnya di sini kita pakai Microsoft Word. Nah, langkahnya adalah kita buka terlebih dahulu Google Drive kita. Kemudian kita cari bank soal kita yang sudah kita buat. Caranya ngupload, kita biasanya bisa mengklik tanda ini atau baru di sini, kemudian kita upload file. Itu bisa cara yang pertama. Kemudian cara yang lain adalah kita mengupload dengan cara mengedrag atau menyeret file. Kita klik, kita seret file ke Google Drive kita. Nah, di sini lepas file dan tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Tanda warna centang hijau. Kita tutup saja. Nah, ini adalah salah satu file bank soal yang saya punya. Ini hanya contoh saja. Kita buka terlebih dahulu file bank soal yang sudah kita upload ke Google Drive. Nah, misalkan ini saya mempunyai beberapa soal, sekitar 5 soal. Jadi di sini kita akan membuat file Google dokumen terlebih dahulu. Caranya, setelah kita buka tadi, kita klik di sini, kemudian klik Google Dokumen. Ini adalah bank soal yang sudah kita buat. Jadi kita masternya kita ngetik di MS Word tanpa nomor. Kalau misalkan di sini diisi opsi A, B, C juga tidak masalah. Yang jelas antara soal dan opsi tidak ada jaraknya seperti ini. Nah, ini setelah soal terakhir langsung enter, langsung opsi kasih jarak 1, kemudian baru soal nomor berikutnya. Nah, ini masih bentuk file dokumen, ada ekstensinya docx. Nah, bagaimana cara merubah menjadi Google Doc atau Google Dokumen? Caranya adalah pilih di menu file, kemudian kita pilih yang simpan sebagai Google Dokumen. Nah, di sini sudah tidak ada lagi tandanya ekstensinya. Ya, tidak ada ekstensinya. Kalau yang tadi adalah masih bentuk file Word, ada ekstensinya .docx. Kalau yang ini adalah bentuknya Google Dokumen. Nah, pastikan di sini sudah tidak ada jarak
ya, antar soal dengan opsi. Kalau nanti di sini soal dan opsinya ini ada jarak, biasanya kalau kita import ke Google Formulir maka mengakibatkan soal dan opsi akan pecah, tidak akan menjadi satu di kolom pertanyaan. Nah, ini sudah kita pastikan benar, langsung kita close saja. Boleh di close, boleh enggak. Nah, ini kembali. Nah, ini file yang bentuknya MS Word dari file bank soal tadi. Kemudian yang ini adalah bentuknya Google Dokumen. Nah, supaya data kita rapi, maka harus kita buatkan folder terlebih dahulu, karena kalau kita buat banyak soal nanti tidak rapi, malah kita juga jadi bingung. Bagaimana caranya? Bisa klik kanan, kemudian buat folder baru. Misalkan di sini terserah namanya, boleh mapelnya. Misalkan di sini saya buat mapel 1. Atau karena ini masih contoh, saya buat folder contoh mapel 1 baru dibuat. Tunggu proses sampai ada folder baru muncul di sini ya. Nah, ini sudah ada foldernya. Kita masukkan dua file ini ke dalam folder supaya terlihat rapi. Kita blok dulu. Kita blok dulu filenya, kemudian kita seret atau drag ke dalam folder. Nah, dua file telah dipindahkan. Kita buka foldernya. Nah, ini jadi kalau di dalam folder ini semakin rapi tampilannya. Kemudian kita coba buat Google Formulirnya. Caranya masih ingat ya? Kita bisa pakai klik yang baru ini, kemudian geser ke bawah ke Google Formulir, bisa kemudian klik formulir kosong, atau ada cara lagi, klik kanan kemudian Google Formulir dan formulir kosong. Ini sama, caranya sama. Kita tunggu prosesnya. Misalkan di sini ya, saya masukkan contoh soal. Jangan lupa identitas, karena ini penting. Nanti kita wajib tahu siapa yang merespon. Nama lengkap wajib diisi. Duplikasi atau tambah terserah, pakai duplikasi juga boleh. Kalau duplikasi ini untungnya kita tinggal ganti nama kolom pertanyaannya. Nah, sudah. Langsung kita tambahkan bagian, karena ini bagian soalnya ya, yang akan kita import soalnya. Nah, di sini seperti biasa, naskah soal. Kemudian perintahnya biasanya di sini kalau pilihan ganda adalah pilihlah salah satu jawaban yang tepat. Nah, sudah. Nah, ini adalah proses mengimport soalnya. Jadi kita tidak usah ngetik satu persatu. Kalau misalkan ada 50 soal, berarti kita harus mengetik 50 soal. Nah, ini caranya yang
simple. Nah, bagaimana caranya kita menambahkan add-on atau pengaya? Nah, itu letaknya di sini. Kita klik titik 3, kemudian add-on. Nah, di sini banyak sekali pilihan add-on yang disediakan oleh Google Formulir. Kita cari di tombol atau kolom penelusuran, yaitu namanya Form Builder. Nah, ini ada yang Form Builder, ada for sheet, ada for doc. Kita coba pilih salah satu aja. Nah, Form Builder kita pilih yang ini. Kita klik. Nah, di sini kita harus menginstal. Menginstal ini kita tidak usah download aplikasinya, tapi ini sudah ada disediakan oleh Google Form. Kita klik install. Nah, muncul lagi, klik lanjutkan. Setelah itu kita pasti dikonfirmasi email. Nah, ini email kita dipilih ya. Tunggu sebentar. Nah, kirimkan kode. Ini verifikasi ya, verifikasi email itu penting. Sekarang harus buka email dulu ya. Buka SMS dari Google ya. Masukkan kodenya ke SMS. Jadi SMS ini adalah nomor yang kita daftarkan emailnya. Kemudian kita klik berikutnya. Ini memverifikasi, Google memverifikasi bahwa ini benar-benar adalah email kita. Oke, scroll ke bawah dan izinkan. Ya, tunggu sebentar loading. Ini proses pemasangan. Nah, Form Builder telah selesai diinstal. Berarti ini kita berhasil. Kita klik selesai. Nah, kemudian kita close. Tambahan pengaya atau add-on yang sudah kita install akan muncul di sini. Nah, ini ada menu add-on tambahan tadi ya. Kita klik ini add-onnya. Nah, ini Form Builder yang sudah kita install. Klik. Kemudian kita klik start. Tunggu prosesnya. Di Form Builder ini disediakan oleh pihak Google ya. Ada yang bisa kita mengimport dari Google Form juga kita, kemudian Google Sheet, Google Doc, Google Slide. Nah, yang kita pelajari kali ini adalah Google Dokumen. Jadi kita klik yang Google Doc. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini yang sudah kita jadikan menjadi Google Dokumen tadi, bank soal kita klik, kemudian kita select atau pilih ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini kita scroll ke bawah, apakah berhasil. Nah nah, ini sudah hasil ya, tercentang semua. Nah, ini sudah terdeteksi bahwa soal yang akan kita upload adalah bentuknya pilihan ganda ya. Jadi di file bank soal tadi, jadi kemudian kita klik import select, artinya kita impor yang dicentang ini ya. Ada 5 soal, apakah nanti berhasil. Nah, ini import successfully. Kita close dulu, kita cek. Nah, sudah berhasil ya. Jadi
itu adalah cara untuk mengimport soal tanpa harus mengetik. Nah, ini kita cek ya, ternyata sudah berhasil. Langsung kita cek ya, sebelum dikirim ke responden kita cek dulu. Caranya klik ini. Nah, misalkan kita cek ya, namanya kita masukkan, kelas pilih, berikutnya apakah, nah ini sudah berhasil. Jadi sebelum dikirim ke siswa misalnya, ini harus kita cek terlebih dahulu, pastikan pengetikan sudah benar. Terima kasih. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.